Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fredita, NPM 21312116. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan codingan pada bab 2 dari buku Deep Learning for Natural Language Processing. Nah, yang pertama yaitu post-tagger. Penandaan pos adalah proses pemberian tag pada sebuah kata. Hal ini dilakukan dengan algoritma yang dikenal sebagai post-tagger. Tujuan dari algoritma ini sebenarnya sesederhana ini. Nah, di sini ada lanjutan dari bab 1, yaitu exercise 10, Performing Rule-Based Post-Tagging. NLTK memiliki penandaan pos yang merupakan penandaan berbasis aturan. Dalam latihan ini, kita akan melakukan penandaan pos menggunakan penanda pos NLTK. Nah, di sini ada import NLTK dan PANG, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, kemudian di sini kita akan mendownload PANG Adverbs Perfectron Tagger, lalu teksnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan post-tagging, perlu dilakukan tokenisasi pada korpus. Katakanlah kita memberikan token berikut kepada penanda post terlatih sebagai masukan. Nah, kemudian di sini simpan string input pada variabel yang disebut S sebagai berikut. Lalu, tokenize kalimat seperti yang ditunjukkan. Nah, ini adalah string input dalam variabel yang disebut S. Kemudian di bawah ini ada tokenize kalimatnya. Akan mendapatkan input yaitu I enjoy playing the and piano. Kemudian terapkan tagger post pada token dan kemudian cetak text set seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yaitu nah, keluarlah output di bawah ini. Untuk memahami arti tag post, NN, dan lainnya, Anda menggunakan baris kode berikut. Nah, di sini ada VBP, VBG, VB, NN. Kemudian di sini kita mendownload text sets-nya. Simpan string input yang berisi homonim dalam variabel yang disebut, lalu dikirim. Nah, di sini ada and so I said I'm going to play the piano for the play tonight. Nah, kemudian tokenize kalimat ini dan kemudian menerapkan tag post pada token seperti yang ditunjukkan. Di sini kita akan menerapkan tagger post-nya. Kemudian di sini kita akan menginstal spasi dulu. Kemudian di sini yang selanjutnya ada exercise 11, yaitu performing stochastic post tagging. Penandaan post spasi adalah penandaan stokastik. Pada latihan ini kita akan menggunakan post tagger spasi pada beberapa kalimat untuk melihat perbedaan hasil penandaan berbasis aturan dan stokastik. Nah, di sini ada import spasi, lalu kita mode model and core web SM spasi. Nah, paskan model pada kalimat yang ingin Anda terapkan tag postnya. Mari kita gunakan kalimat yang kami berikan kepada penanda post NLTK. Di sini ada kalimat yang tadi, yaitu and so I said I am going to play the piano for the playing tonight. Sekarang, mari kita tokenize kalimat ini menerapkan tag post dan mencetaknya. Nah, ini di sini kita menggunakan perintah for token in doc, lalu kita print. Nah, keluarlah hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu exercise 12, performing chunking with NLTK. Dalam latihan ini kita akan membuat potongan dan tag potongan. NLTK memiliki parsel ekspresi reguler. Nah, ini memerlukan masukan ekspresi reguler dari sebuah frasa dan tag potongan yang sesuai.
Ia kemudian mencari korpus untuk ekspresi ini dan memberikan tag. Karena chunking berfungsi dengan tag POS, kita akan menambahkan kode ini dari latihan penandaan POS. Kami menyimpan token dengan tag POS masing-masing di tag set. Di sini kita akan install matplotlib dulu, lalu di sini ada importnya. Kemudian di sini kita download text setnya. Lalu kita buat ekspresi reguler yang akan mencari frasa kata benda, seperti yang ditunjukkan pada berikut ini. Kemudian kita buat instance regex parse dan beri makan aturan. Nah, ini adalah perintahnya. Kemudian kita berikan chunk parser tag set yang berisi token dengan tag POS masing-masing sehingga dapat melakukan chunking dan kemudian menggambar potongan. Mari kita coba hal yang sama dengan kalimat lain. Simpan kalimat input di variabel lain. Nah, kalimat di sini, the beautiful butterfly flew away into the night sky. Nah, di sini tokenize kalimat dan melakukan post tagging menggunakan NLTK post tagger. Nah, lalu kita ulangi langkah ketiga tadi sama, yaitu perintah ini. Kemudian di exercise 13, yaitu performance checking with spaceship. Nih, kita akan mengimplementasikan chunking dengan spasi. Spasi tidak mengharuskan kita merumuskan aturan untuk mengenali potongan. Ia mengidentifikasi potongan sendiri dan memberitahu kita apa kata utamanya, sehingga memberitahu kita apa itu tag potongan. Mari kita identifikasi beberapa potongan kata benda menggunakan kalimat yang sama dari latihan 12 di atas. Nah, sesuai dengan model bahasa Inggrisnya spasi pada kalimat The beautiful butterfly flew away into the night sky. Terapkan non underscore chunks pada model ini. Dan untuk setiap potongan, cetak teks potongan. Kata dasar potongan dan hubungan ketergantungan yang menghubungkan akar kata di kepala. Seperti ini. Kemudian di exercise 14 yaitu performing chunking. Chunking pada dasarnya mengubah hal-hal yang Anda cari dalam korpus. Jadi, penerapan chunking melibatkan perubahan aturan atau ekspresi reguler yang diberikan kepada chunk parser. Buat aturan yang memotong seluruh korpus dan hanya membuat celah dari kata atau frasa yang ditandai sebagai kata benda atau frasa kata benda. Nah, ini adalah perintahnya. Kemudian kita buat instance tag parser dan beri makan aturan lagi. Nah, di sini kemudian kita berikan chunks parser text set yang berisi token dengan text post masing-masing. Sehingga dapat melakukan chunking dan kemudian menggambarkan chinks. Ini adalah perintahnya. Di sini kita juga akan mendownload yaitu Tribank. Kemudian di series 15, performing entity recognition with NLTK. Kita akan menggunakan algoritma ni underscore chang dari NLTK untuk melakukan pengenalan entitas bernama pada sebuah kalimat. Daripada menggunakan kalimat yang kita gunakan pada latihan sebelumnya, buatlah kalimat baru yang berisi nama diri yang dapat dikelompokkan dalam kategori sehingga Anda benar-benar melihat isinya atau hasilnya. Selanjutnya yaitu simpan kalimat input dalam variabel seperti yang ditunjukkan di sini. Di sini ada contohnya yaitu Sumbangi visit the Taj Mahal after taking a jet flying for fun. Nah, tokenisasi kalimat yang diterapkan tag post ke token. Nah, ini adalah perintahnya untuk menerapkan kalimat. Kemudian untuk perintah terapkan algoritma Nichang.
pada kata-kata yang ditandai dan dicetak atau gambar hasil adalah seperti ini. Kemudian di X-Series 16 yaitu Performing Named Entity Recognition with Spasi, kita akan mengimplementasikan pengenalan entitas bernama spasi pada kalimat dari latihan sebelumnya dan membandingkan hasilnya. Spasi merupakan beberapa NOR yang telah dilatih pada korpora berbeda. Sesuai dengan model bahasa Inggris spasi pada kalimat yang kami gunakan dalam kalimat sebelumnya. Ini adalah kalimat yang kita gunakan pada latihan 15 ini. Untuk setiap entitas dalam kalimat ini, cetak teks entitas dan label. Berikut adalah cara mencetak dalam kalimat ini, cetak teks, entitas, dan label. Sesuai dengan model pada kalimat baru, ini adalah kalimat di atas, yaitu kalimat baru. Kemudian di sini kita ulangin langkah kedua. Dan di sini akan mencetak kalimat, teks, entitas, dan label. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari codingan bab 2 pada buku Deep Learning for Natural Language Processing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.